Halo, selamat bertemu kembali dalam materi teks drama bagian yang ketiga. Pada materi ini, kita akan membahas ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks drama. Nah, ciri kebahasaan yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga, baik itu pada bagian prolog dan juga epilognya, seperti kata mereka. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contohnya, sebelum, sesudah, ketika, akhirnya, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Contoh, belajar, menyetir, mendengarkan, dan banyak lagi. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Seperti kata bersedih, bergembira, berjoget, dan banyak lagi. Ya. Yang kelima, menggunakan kata-kata sifat atau sering disebut dengan descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Sifat-sifat ya, misalnya rajin, malas, gagah, tampan, cantik gitu ya. Nah, dan yang keenam, kalimat-kalimat yang tersaji di dalamnya hampir semuanya berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Makanya kalau kita lihat naskah drama, pasti terdiri dari percakapan ataupun dialog-dialog. Nah, berikutnya ada dua langkah utama yang harus kita lakukan ketika akan mementaskan atau mendemonstrasikan sebuah drama. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu memahami naskah, karakter tokoh yang akan kita perankan. Nah, hal ini dapat kita ketahui melalui dialog-dialog serta kramagung atau petunjuk laku yang dinyatakan langsung oleh pengarang. Jadi kita harus terlebih dahulu paham dulu nih, naskah yang akan kita perankan atau tokoh yang akan kita perankan nanti di dalam drama tersebut. Yang kedua, memerankan tokoh dengan memperhatikan aspek-aspek seperti lafal, intonasi, nada, mimik, dan gerak-gerik. Jadi tentunya setelah kita memahami karakter tokoh yang akan kita perankan, kita harus menyampaikan dialog atau percakapan tokoh itu sesuai dengan intonasi-intonasi yang benar, ekspresi yang benar gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang aspek tersebut, lafal itu adalah cara seseorang dalam mengucapkan kata atau bunyi. Kemudian intonasi, naik turunnya nada kalimat atau lagu kalimat, nada atau tekanan, kuat lemahnya, penuturan ya suatu kata atau kalimat. Mimik adalah ekspresi atau raut muka yang menggambarkan suatu emosi, baik itu ketika dia sedang bersedih, ketika si tokoh gembira atau kecewa. Jadi kelihatan dari ekspresinya, mimiknya. Kemudian gerak-gerik, ini berbagai gerak pada anggota tubuh, ya, badan atau tingkah laku seseorang dalam menyatakan maksud tertentu. Jadi anggukan kepala, menggigit jari, misalnya lagi menggaruk kepala gitu, jadi ditunjukkan dengan gerakan-gerakan. Nah, mengingatkan kembali unsur pementasan drama itu kan ada beberapa bagian ya yang harus kita perhatikan. Ada sutradara, pemain atau aktor, penata panggungnya, penata musik atau suara, naskah, penata cahaya, kemudian penata rias,
penata kostum. Ini adalah unsur-unsur yang harus kita perhatikan ketika kita akan mementaskan sebuah drama. Nah, jadi istilah-istilah itu atau unsur-unsur itu terdapat dalam berbagai istilah yang kita kenal di dalam drama. Ya, jadi ada banyak sekali istilah yang kita kenal dalam drama. Yang pertama ada babak. Kalau disebut babak, babak itu adalah bagian dari lakon drama. Satu lakon drama, satu babak ini mungkin saja terdiri dari beberapa babak gitu ya. Satu lakon atau satu drama itu bisa jadi terdiri dari beberapa babak, bisa 1, 2, atau 3 dan sebagainya. Nah, yang kedua ada istilah adegan. Adegan itu adalah bagian dari babak yang menggambarkan satu suasana yang merupakan bagian dari rangkaian suasana dalam babak. Nah, jadi satu babak drama bisa terdiri dari beberapa adegan. Nah, yang ketiga prolog. Prolog adalah kata pendahuluan atau narasi pengantar dalam lakon drama yang memerankan peran besar dalam menyiapkan pikiran penonton agar dapat mengikuti lakon atau cerita yang disajikan. Jadi prolog itu adalah sinopsis cerita, pengenalan tokoh-tokoh dan pemerannya serta konflik-konflik yang akan terjadi di panggung. Nah, istilah yang keempat adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan yang berisi simpulan atau pesan moral yang bisa diambil dari cerita drama. Nah, yang kelima, dialog. Dialog itu adalah percakapan antar tokoh atau para pemain. Nah, dialog harus diucapkan dengan penjiwaan ya. Tadi yang sudah kita bahas, jadi harus kelihatan ekspresinya, mimiknya, dan lain sebagainya. Yang keenam, monolog. Monolog itu adalah percakapan seorang pemain dengan dirinya sendiri. Nah, isinya bisa berupa ungkapan rasa senang, rencana yang akan dilaksanakan, ataupun sikap terhadap suatu kejadian. Nah, istilah yang ketujuh ada istilah mimik. Mimik itu adalah ekspresi ya, gerak-gerik wajah yang menunjukkan emosi. Yang kedelapan, pantomim. Pantomim ini adalah ekspresi gerak-gerik tubuh untuk menunjukkan emosi yang dialami pemain. Jadi ekspresinya doang tanpa dialog, pantomim. Nah, yang kesembilan pantomimik. Pantomimik ini adalah perpaduan ekspresi gerak-gerik wajah dan tubuh untuk menunjukkan emosi pemain. Sementara gestur adalah gerak-gerik besar, yakni gerakan tangan, kaki, kepala, atau tubuh yang dilakukan oleh para pemain. Nah, ada istilah blocking. Blocking itu adalah aturan perpindahan tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar penampilan pemain tidak menjemukan ya perpindahan tempatnya. Oke, acting adalah gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan peran yang dimainkan. Nah, berikutnya ada istilah improvisasi di dalam drama. Improvisasi itu maksudnya adalah gerakan-gerakan atau ucapan-ucapan penyeimbang untuk drama itu lebih hidup gitu ya, menghidupkan pemerannya gitu, improvisasi. Yang ke-14, ilustrasi. Ilustrasi adalah iringan bunyi-bunyian untuk memperkuat suasana yang sedang digambarkan. Nah, di dalam drama ini juga merupakan hal yang penting ya, yakni kostum. Kostum itu adalah pakaian para pemain yang dikenakan pada saat memerankan tokoh. Tentunya peran yang kita perankan di dalam sebuah drama harus juga kita sesuaikan dengan kostum apa yang akan kita gunakan. Skenario ini merupakan susunan garis besar lakon drama yang akan diperagakan oleh tokoh nantinya di dalam drama. Nah, berikutnya ada panggung. Panggung adalah tempat para aktor memainkan dramanya. Tentunya panggung juga didukung oleh adanya layar yang merupakan kain penutup panggung ya di bagian depan yang dapat dibuka dan ditutup sesuai dengan kebutuhannya.
Nah, ada penonton. Penonton berarti orang-orang yang hadir ketika menyaksikan pertunjukan drama. Nah, ada sutradara tadi ya yang merupakan unsur penting di dalam sebuah drama. Sutradara itu adalah orang yang memimpin dan paling bertanggung jawab dalam pementasan drama. Nah, ada istilah keramagung. Keramagung itu adalah petunjuk dalam naskah drama yang bisa berupa petunjuk laku, ekspresi, intonasi, atau gerak yang ditulis di dalam tanda kurung. Jadi kalau di dalam naskah drama, keramagung itu kelihatan ya, dibuat di dalam tanda kurung. Sekian materi kita untuk teks drama yang ketiga ini. Sampai bertemu di materi berikutnya. Terima kasih.